Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan Minitab 19 dengan uji two-way ANOVA. Nah, di sini ada soal tentang menguji metode ujian. Ya, metode ujian yang diberikan sebanyak 3 jenis, diujikan pada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan biologi. Nah, di sini metode ujiannya adalah P1 metode ujian tertulis, P2 lisan, kemudian yang ketiga adalah mix antara tertulis dan lisan. Nah, pertanyaan di sini adalah dengan taraf 5%, apakah rata-rata hasil setiap mata pelajaran itu sama? Ya, untuk jenis metode ujian, kemudian untuk jenis mata pelajaran. Untuk itu, maka akan dibuat formulasi hipotesa. Ya, di sini hipotesa H0-nya adalah derajat keberhasilannya adalah 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Jadi H0 dan alfa ini sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan antara metode pembelajaran. Kemudian yang ke B ya hipotesa alternatifnya di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya jenis mata pelajaran tidak ada hasil ujiannya tidak berbeda. Jadi sama saja. Oke, untuk memulainya kita perlu melakukan perapian ya, perapian dengan kita mengetahui bahwa di sini bentuk dari uji dari ANOVA ini adalah dengan bentuk 3 kali 4, artinya memiliki row yang 12 ya, ruang 12. Oke, pertama kita akan melakukan perapian ya untuk mengurutkan metode uji agar nanti bisa kita gunakan untuk uji two-way ANOVA. Pertama, kita buka make pattern data ya, kemudian kita klik text value. Nah, di sini memang tadi sudah saya coba ya. Nah, kita clear dulu ya, kita clearkan dulu ya supaya tahu. Baik, nah berhubung tadi kita masukkan untuk kita isikan di row metode, maka kita akan mengklik metode tempat kita meletakkan data kita. Ya, select, kemudian masuk. Kemudian text value ini adalah kita akan menuliskan metode apa saja yang akan kita input. Yang pertama metode ujian yang kita pakai adalah P1, yaitu tertulis. Kemudian P2, lisan. Dan P3 adalah mix ya, antara keduanya. Untuk itu kemudian kita melihat di sini ada number of time list each value. Berapakah numbernya? Kita memerlukan satu saja setiap nomornya ya. Setiap value nilai-nilainya hanya satu. Kemudian number of time list the sequence-nya adalah kita lihat sequence-nya di sini adalah 1 2 3 4 ya, 4. Berarti kita tuliskan 4, sedangkan number times the value-nya hanya 1 ya. Kita tuliskan 4. Kemudian kita klik oke. Nah, kita lihat di sini ya bahwa tertulis P1 dan P2-nya sampai kolom ke-12. Nanti data kita ada 12 setelah disatukan. Kemudian untuk mengakomodir mata pelajaran ini, maka kita satukan ya di kolom C7 dengan mata pelajaran. Dan kemudian nilai-nilainya akan kita tuliskan di sini. Sebagai codingnya ya. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini dan mata pelajarannya terisi, maka kita akan melakukan penulisan dari bagian start ya. Kita tekan start, kemudian kita mau entry ke kolom, maka kita tekan kolom. Nah, saya hapus dulu ya yang sudah ada. Ya. Nah, untuk start ini, kita start following kolomnya adalah kita ingin memasukkan mata pelajaran ya. Ini pelajaran kita adalah matematika, kemudian bahasa Inggris dan biologi. Kita select. Kemudian nanti kan biasanya tampilannya begini ya, new worksheet ya. Tapi kita tidak perlu melakukan penulisan new worksheet-nya karena kita sudah punya worksheet, tidak perlu dipindahkan ya. Jadi ini adalah bersifat opsional. Kemudian kita tekan kolom. Nah, kolom of current worksheet-nya apa yang kita inginkan? Nah, kita ingin bahwa di sini nanti ada hasilnya, maka kita lihat nilai ya. Nilai, kita tekan nilai, select. Kemudian apa yang subskripsi yang akan kita masukkan ya. Subskripsi yang akan kita masukkan adalah mata pelajaran ya. Mata pelajaran ya. Select. Oke, kita lihat.
Nah, tersisa semua ya. Seperti kita cek ya, P1 untuk metode P1 matematika nilainya 4, betul ya. Kemudian P2-nya adalah 9, benar. Kemudian P3 adalah 6 ya. Jadi diurutkan data, kita mempunyai data sebanyak 12 nilainya. Nah, dengan masing-masing spesifikasi sesuai dengan mata pelajaran dan metode. Nah, sudah ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji statistik ANOVA. Caranya adalah silakan ditekan ANOVA. Kita akan pilih karena two way, maka kita pilih general linear model. Nah, ya. Untuk ini kita melihat respon yang kita inginkan adalah apa. Kemudian kita akan hapus dulu ya. Nilai, select nilai. Kemudian apa faktor yang kita inginkan yang akan dinilai dari nilai berbanding dengan faktornya ya. Kita ingin melihat nilai dari semua mata pelajaran ya. Jadi metode select, kemudian mata pelajaran select, dua ya, metode dan mata pelajaran. Kemudian kita lihat modelnya. Nah, di sini ada interaksi. Karena ini memerlukan interaksi antara metode dan pelajaran, maka kita memiliki dua interaksi ya. Biasanya ada pilihan 1 dan 2, karena kita two way berarti dua interaksi ya. Kemudian kita lihat cek di sini ada. Oke. Setelah itu kita mengecek option. Oh ya betul, kita pengennya confidence 95 ya. Tadi kita percaya 5%, berarti confidence-nya ada 95. Type of confidence intervalnya two side, ya benar ya. Kemudian oke. Nah, kemudian kita lihat graph. Kita mau graph-nya apa? Apakah kita mau histogram boleh? Atau ini saya tidak ingin histogram, saya hanya perlu normal probability plot of residual aja. Kita klik oke. Kemudian hasil yang kita inginkan, result-nya. Apakah Anda mau mengklik semua juga boleh, tetapi saya hanya ingin faktor information dan analisis of variance saja ya. Saya melakukan simple table. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita oke ya. Dan kita lihat. Nah, begini hasilnya. Di sini terdapat value-nya ya 3 untuk metode pembelajaran 3,55, kemudian mata pelajaran itu 0,45 value-nya. Ya, nilai value-nya. Nah, kemudian ya kita akan analisis bagaimana penulisan melihat ya hasil dari yang sebelumnya. Nah, karena tadi kan pertanyaannya adalah apakah memiliki hipotesisnya adalah sama ya, sama dengan sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan antara metode dengan metode hasil setiap metode tidak ada perbedaan. Kemudian dari setiap nilai mata pelajaran tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian ya kita add note. Nah, bagaimana caranya untuk membandingkan antara F table dengan F hitung. Di sini ada F hitungnya adalah, tulis ya, F hitung adalah 3,55 ya untuk metode pertama, untuk pertanyaan pertama ya. Ya tadi apakah metode pembelajaran berbeda atau tidak dengan didapatkan F hitungnya ada 3,55. Nah, untuk itu kita harus membandingkan berapa F table-nya. Kalau Anda tidak punya F table, sebelumnya harus menghitung dulu ya. Nah, bagaimana cara menghitung F table? F table titik 2 ya. Caranya adalah dengan melihat derajat dari keabsahan alfa ya. Alfanya tadi adalah 5%. Kemudian untuk itu kita akan menghitung ya. Untuk A1, untuk bagian A tentang metode, kita hitung dulu derajat keabsahan yang kita kenal dengan DF ya, DF ya. Koreksi ya kalau salah ya, saya agak lupa DF atau DK ya. Nah, DK kayaknya. DK. Kemudian DK itu adalah jumlah sampel dikurang variabel. Ya, sama dengan berarti di sini kita sampelnya adalah
Maksudnya sampel itu dimaksudkan sampel adalah metode ya, maksudnya jumlah sampel metode ya. Ini kan semuanya metode ya, metode. Nah, di sini ada model metodenya adalah 3, maka 3 dikurang dari 1 yang kita ujikan. Interaksinya ke 1 ya, maka sama dengan 2. Sehingga ya, hitungan dari DK2-nya adalah 2 dikali 2 ya. 2 ya, ini 2 ini adalah hitungan tadi ya, ini DK-nya, DK1 2 dikali 3. 3 itu adalah ruangnya ya, ruang tadi. Metodenya, jenis metodenya adalah 3. Maaf. 3 sama dengan 6. Nah, untuk itu maka derajat F-nya adalah F 0,05 ya. 0,05 untuk 2,6 ya, tadi hasilnya 6 ya, ini ya 2 ya, DK1 atau kita bisa katakanlah ya P1 ya, biar nggak bingung ya. Kemudian ini ya yang kedua DK2 atau P2 ya, adalah 2 kali 3 ini ya, sama dengan, kita lihat kita stop share dulu, kita lihat nanti dilanjutkan ya, kita stop, kita lihatin F-table-nya. Nah, di sini. Nah, di sini F-table-nya ketika tadi hitungannya adalah, sini yang pertama adalah 2 ya, 2,6 ya, kolom baris kedua di kolom 6 ya. Dengan F 0,05 derajat, keberartiannya 0,05. Nah, kita tarik garis lurus dari baris kedua nih ya, masuk ke kolom 6. Dengan nilai didapatkan adalah 5,14. Jadi tadi kita dapat 5,14. Jadi F-table-nya adalah 5,14. Nah, kemudian kita untuk yang kedua tadi pertanyaan tentang ada perbedaan antara nilai atau hasil nilai mata pelajaran ya. Nah, F-hitungnya tadi kita dapat adalah hitung setelah kita lakukan proses two-way ANOVA, kita dapatkan F-hitungnya adalah 0,45 ya, mata pelajaran adalah 0,45. Oke, kelebihannya. Nah, berapa F-table? F-table sama dengan, nah, F-table-nya titik 2 ya, sama alfanya juga adalah beta, kita sebutkan lah ini tadi dengan beta ya, kita kasih nama lain, bukan alfa ya, betanya adalah 5% ya. Nah, kemudian berapa V1-nya sama dengan V1-nya berarti sama juga ya, baris ya dikurangi kolom ya. Mata pelajaran ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 4 mata pelajarannya, kemudian dikurangi satu kolom yang kita inginkan, yaitu satu kolom ya, 1 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian kita cari V2-nya, V2-nya sama dengan tadi ya
jumlahnya kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kemudian oh maaf, bukan 4, tapi hubungannya tadi dengan dua ya, 2 kolom ya. Yang kita inginkan adalah mata pelajaran sama nilai ya. 2, nah, 2 dikali 3. Dikali 3 hasil dari hitungan pada mata pelajaran ya, sama dengan 6. Sehingga F hitung adalah F hitung untuk 0,05 ya, 0,05 dengan kolom dan baris 3,6. Maka kita cek ke bagian 3 ya, di bagian garis ketiga ya, kemudian di kolomnya 6. Kalau kebalik ya, apakah kolom atau baris ini? Pokoknya 3 dan 6. Jadi 4,76. Jadi hasilnya adalah F tabel itu adalah 4,76. 4,76. Nah, saya dapat ya. Kemudian kita analisis. Analisisnya gimana nih? Analisis hipotesa. Oke. A, ya, HO diterima apabila F0 lebih kecil ya. Karena di sini tidak ada simbol ya, lebih kecil atau saya tulis aja ya, lebih kecil atau sama dengan 5,14. Kemudian HO ditolak apabila F0 lebih besar. Bisa ditulis ini lebih besar dari 5,14. Ya, kemudian yang ke B, H0 ini sama ya, kita copy aja ya, tinggal ganti jumlahnya dengan 4,76. Ditolak ya, ditolak apabila sama juga FO lebih besar dari 4,76. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, F hitungnya adalah 0,4, yang ini ya, yang A itu F hitungnya adalah 3,55, sedangkan F tabelnya 5,14. Nah, analisisnya adalah hasilnya di sini kita melihat bahwa F diterima ya, HO-nya diterima. H0 ya diterima karena ya F hitung kurangnya 3,55 ya, lebih kecil dari 5,14. Sedangkan untuk yang metode kedua ya, yang pertanyaan kedua maksudnya, pertanyaan kedua H0-nya diterima ya, diterima karena F hitung 0,45 lebih kecil dari 4,76. Ini yang pertanyaan pertama.
Yang A ya. Pertanyaan A. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ya, nah, itu hasilnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Ya, kepada Allah saya memohon ampun, kepada Anda semua saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Silakan Anda pelajari lagi dengan referensi-referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.